Baik, Bapak Ibu, mengawali pengajian kita pada siang hari ini, saya ingin mengajak kita untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi semua, sallallahu 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 ala sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habibi salam, salawat. Masya Allah. Saya lihat wajah-wajah yang hadir ini wajah-wajah penghuni surga semua. Amin. Bercahaya mana jawita tapata bunda mesti. Alhamdulillah. Iya. Gara-gara cahaya solawat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Reka, saya yakin selalu Bunda semakin cantik. Amin. Kami hormati, yang kami muliakan seluruh anggota Majelis Taklim PKMT Kabupaten Reka yang hadir. Saya yakin selalu semua Bunda semakin disayang oleh suami. Amin. Tapi ini kenapa ndak amin ini? Janda mana kak? Janda kan? Tapi tapi jangan pernah memandang rem itu salawat Bunda ya, komelo ki masih gak penting. Tapi deh. Anak darah, gadis, ada gadis. Oh dia gagah. Iya kok dia gagah gadis, janda ya, janda. Banyak janda. Kendra yang mana? Oh. Oh ketua BKMT. Tapi Bunda, setiap setelah selesai sholat subuh, jangan lupa baca salawat Jibril. InsyaAllah 1 bulan istiqamah kita baca, napasi runti dalik tepung latar. InsyaAllah kita akan mendapatkan jodoh. Bagaimana caranya Ustaz? Setelah selesai sholat subuh Bunda Besti, baca salawat Jibril 4.000 kali. Maaf nangka kamu mau menikah? 4.000 kali, amalkan gitu Bunda. Ya pemilu kibuti masiga kalau mau cepat menikah. Iya, 4.000 kali setelah sholat subuh. Iya. Baik Bapak, Ibu, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apa ciri-cirinya? Oh iya. Melalui tempat ini Bunda, ada 2 ciri kata Imam Syafi'i
Kalau orang mengatakan bahwa saya bersyukur kepada Allah, apa buktinya? Ternyata kata Imam Syafi'i ada dua. Yang pertama, menjadikan nikmat Allah itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan sehat oleh Allah. Alhamdulillah. Sehat itu dari Allah. Makanya jadikan sehat itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan menghadiri acara majelis taklim. Jangan pernah memandang remeh acara ini, Bunda. Apa kata baginda Rasulullah? Pahalanya umatku, kata baginda Rasulullah, ketika dia tinggalkan rumahnya, niatnya untuk menghadiri majelis taklim, niatnya untuk mendengarkan nasihat agama. Apa kata baginda Rasulullah? Pahalanya duduk-duduknya umatku itu seperti pahalanya orang yang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Obesti. Cakaru di mana gini? Oh iya, jadi tahu ya Bunda. Inilah karakter saya di Pinrang, Dik. Jadi saya itu Bunda dikenal di Pinrang Ustaz Besti. Iya, jadi kenapa? Karena saya anggap semua yang saya hadapi itu adalah besti saya. Jadi besti itu bukan seberapa banyak teman Bunda, tapi besti itu adalah seberapa baik teman yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi apa kata Imam Syafi'i? Jadikan nikmat yang Allah berikan itu satu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kita diberikan sehat oleh Allah, itu alhamdulillah. Banyak diantara kita, saya kira tidak semua anggota BKMT yang hadir pada hari ini, betul? Iya, seandainya hadir Bunda, full ini ruang tamunya wakil bupati. Iya. Tapi mungkin niatnya ingin menghadiri majelis taklim, tapi masya Allah tidak diberikan nikmat sehat oleh Allah. Iya. Alhamdulillah hari ini Bunda kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat ini kita manfaatkan untuk hadir datang melaksanakan pengajian. Apa kata baginda Rasulullah? Man salaka tarikan, barang siapa yang melangkahkan kakinya, kata baginda Rasulullah, yaltamisu fihi ilman, niatnya ingin menuntut ilmu, niatnya untuk mendengarkan nasihat agama. Apa kata baginda Rasulullah? Sahalallahu lahu tarikan ilal jannah, maka dia sedang meringankan langkah kakinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, baru dikatakan orang itu bersyukur kepada Allah ketika nikmat yang Allah berikan itu dia anggap cukup baginya. Iya. Jadi Allah berikan kita sehat, alhamdulillah. Allah berikan kita rezeki, alhamdulillah. Iya, dia teman nokok-nokok. Iya, tidak banyak mengeluh. Iya, dalam keluarga kita tapi Bunda, saya ingin bertanya, yang banyak mengeluh itu laki-laki atau perempuan? Ya. Berarti yang banyak mengeluh suami atau istri? Alhamdulillah kalau kita akui. Sadar nih tak? Iya, alhamdulillah. Iya, karena biasa tuh nggak ada istri tidak mau sekali dibilangi banyak mengeluh. Iya. Makanya apa kata baginda? Apa kata Imam Syafi'i? Baru dikatakan bersyukur ketika dia merasa cukup. Dikasih uang belanja sama suami 500.000, alhamdulillah. Cukup nih. Tapi kan tidak mengeluh kita. Oh kadang dikasih 1 juta, alhamdulillah. Pokoknya dikasih banyak, dikasih sedikit, semuanya dicukupkan saya. Kenapa? Itu adalah sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Saya tidak terlalu lama ceramah. Ceramah itu bukan panjangnya Bunda. Iya, biar pendek asal masuk. Semua. Biar pendek asal masuk semua daripada panjang masuk setengah. Ayo maja. Obesti. Kira-kira yang kita suka yang panjang atau yang pendek? Oh yang pendek ya, bagus. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ceramah ini kira-kira 15 menit. Yang panjang? Tahu lemoga.
Maksudnya tak paham mau kamu tuh. Oh iya, masya Allah. Baik, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadir datang bermajelis, apa kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua yang kita lewati bunda, semua yang kita lewati tadi setelah kita meninggalkan rumah itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih batu-batu, daun-daun yang kita lalui itu semuanya akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Dia tidak akan meninggalkan kita sebelum kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal. Masya Allah. Jadi jangan kita pernah pandang enteng bunda itu majelis taklim, luar biasa pahalanya. Makanya tahu bunda, beda itu wanita istri yang selalu ikut bermajelis taklim dengan wanita yang tidak pernah ikut bermajelis taklim. Oh ibu, beda orang istri yang selalu ikut majelis taklim dengan yang tidak pernah ikut bermajelis taklim. Iya unda hargi. Beda cahaya wajahnya bunda, istri yang selalu ikut pada majelis taklim dengan istri yang tidak pernah ikut majelis taklim. Masih tangan itu dia yang kena majelis taklim. Iya, seram kelihatannya. Iya, kenapa? Tidak pernah ada cahaya Al-Quran di hadapannya, tidak pernah duduk bermajelis ilmu. Padahal majelis ilmu itu apa kata baginda Rasulullah? Seandainya manusia mengetahui berapa banyak pahala yang didapatkan dalam majelis ilmu, maka orang-orang yang ada, kata Rasulullah, tidak akan meninggalkan majelis itu. Ya. Duduk-duduk kita pada hari ini bunda, siang hari ini disaksikan oleh malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tidak hanya disaksikan oleh malaikatnya Allah, tapi malaikat berdoa. Tapi bunda, kalau malaikat berdoa diterima apa tidak? Diterima. Apa doa malaikat? Ya Allah ya Rabb, jangan engkau biarkan hambamu yang hadir datang duduk di rumah jabatan wakil bupati itu ya Allah, jangan engkau biarkan dia tinggalkan tempat duduknya sebelum engkau ampunkan segala dosa-dosanya ya Allah. Amin ya rabbal. Masya Allah. Njau apa tasala itu rumah jabatan? Njau apa? Dasar metu isangan njau apa? Bahasa ende kate? Iya. Iya, batin teh. Deh iya. Jadi bahasa batinnya nih. Oh bahasa ende kan nih. Oh bahasa Indonesia sama di. Iya. Campur-campur mami bunda di. Iya. Jadi kita punya ceramah hari ini, ceramah random. Iya. Pokoknya ala lupa. Kira ke bahasa. Iya di. Jadi apa kata malaikat ya Allah? Jangan engkau biarkan hambamu yang hadir majelis taklim BKMT Kabupaten Ngerekan itu ya Allah. Jangan engkau biarkan dia tinggalkan tempat duduknya sebelum engkau ampunkan segala dosa-dosanya ya Allah. Masya Allah. Belum kita tinggalkan rumah jabatan wakil bupati ini bunda, Allah sudah mengampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Itulah istimewanya. Itulah istimewanya. Istimewanya bunda ikut bermajelis taklim. Iya. Tapi ingat, dosa yang diampunkan Allah adalah dosa kecil, ya bukan dosa besar bunda. Ustaz, jadi kalau Allah ingin mengampunkan dosa besar kita, Ustaz apa yang kita perbuat? Akan lebih jauh. Iya. Tapi bunda, biasa kita semua bangun tengah malam. Biasa kita semua bangun tengah malam bunda. Iya. Bangun ke apa? Oh, masa kimoto teme. Oh teme itu. Iya jadi tahu bunda na? Tapi iya tuh teme we. Tak paham tuh? Mengerti mau kita teme tuh? Iya tuh teme we bunda were itu. Dalle itu. Tidak semua orang yang tidur bunda diberikan nikmat oleh Allah untuk bangun kencing. Tidak semua. Kencing itu adalah alarm dari Allah. Iya. Alarm dari Allah. Oh kau. Kata Allah, hei hambaku bangun sholat. Alarmnya melalui kencing itu. Makanya jangan pandang enteng itu kencing bunda. Makanya bersyukur ki. Kalau bangun maki kencing ambil maki air wudhu. Iya. Tapi dia apa jadi? Biasa ki moto teme. Biasa dia nak buka mata itu teme mato. Setelah itu lupa si menteranya. Tinrosi. Makanya setelah buang air kecil bunda, setelah kencing ambil air wudhu.
lalu kemudian melaksanakan sholat sunnah, ya ini man. Sebelum sholat sunnah tahajud, dahului dulu dengan sholat sunnah sholat sunnah taubat. Di sinilah tempatnya bunda yang paling istimewa, yang paling is the best untuk melaksanakan sholat sunnah taubat. Biasa ya kisah sholat sunnah taubat. Usalli sunnat taubah rakaataini lillahi. Tidak hafal bahasa Arabnya, apa bahasa Indonesia? Ya Allah, saya berniat sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Injo tahu sengi bahasa Indonesia, apa bahasa Indekakana ya. Ya Allah, miluka masam paja sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allah. Kata guru kita, sholat sunnah taubat itu di rakaat pertama baca ke surah Al-Fatihah, lanjutkan surah Al-Kafirun. Iya. Hati-hati ki kalau baca ke surah Al-Kafirun bunda. Iya, biasa tak bolak-balik. Biasa dek namanya letu. Iya. Hati-hati ki. Wala na'bidum ma bantum wala antum 'abiduna ma 'abudam. Wala na'bidum ma bantum wala antum 'abiduna ma 'abudam. Wala na'bidum. Mak berajam isi bawa binina. Kata istrinya, Pak, sekali-kali kita sholat berjamaah di rumah. Baiti jannati, jadikan rumah kita ini adalah sebagai surga kita. Kata suaminya, oke sih. Masuk waktu maghrib, suaminya azan. Allahu Akbar, Masya Allah. Kata istrinya, Alhamdulillah, Engkau titipkan suami yang sangat luar biasa dalam hidupku, ya Allah. Setelah azan iqamat, setelah itu iqamat, dia panggil anaknya. Semua anak berjamaah, istri berjamaah. Suaminya takbir, Allahu Akbar. Di panama kata berbenina, selalu mengucap syukur kepada Allah. Ya Allah, luar biasa kasih suamiku, ya Allah. Engkau titipkan pemimpin yang sangat luar biasa dalam hidupku, ya Allah. Dia baca surah Al-Fatihah, istri belum takbir, selalu ucap rasa syukur kepada Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di panama kata berbenina, selalu syukur, Masya Allah. Nale pangumpu kuliah ayuhal kafir. Maka di benina mati nih. Dia mana nasa kau lupai bapak. Jangan-jangan bapakmu ayahmu nanti nak nalupai al kafir ngecapak. Aku atungang. Wala na'bidum ma abantum wala antum 'abiduna ma a'budum. Wala na'bidum ma abantum wala makribina masih senakam. Wala tapu tarawala na'bidum ma abantum wala antum makribina monri. Lakum nasambung ilakain. Lakum dinukum waladdallin. Masya Allah. Maka daya anak belum bisa sadar ayah. Masih lupa kuliah al kafir. Jadi hati-hati bunda. Di rakaat kedua kata guru kita baca surah Al-Fatihah, lanjutkan surah Al-Ikhlas. Masya Allah. Setelah membaca surah Al-Ikhlas, ruku, bangkit dari ruku dengan tumanina yang bagus, sujud, bangkit dari sujud. Setelah itu at-tahiyatul mubarakatuh. Setelah itu Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Di sini intinya sholat sunat taubat bunda. Jangan pernah beranjak dari sholat itu sebelum bermohon kepada Allah. Mulai dari dosa dari ujung kaki sampai ujung rambut. Masya Allah. Ya. Dosa dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya dimohonkan oleh Allah. Ya Allah, ampunkan dosanya tanganku ya Rabb. Iya nak kasih limakku biasa lele mi kasih coba rambutan nanti aku pasai. Biasa ki? Oh iya, mengaku lagi. Dicoba semua. Cuka.
Dosanya mata kita, dosanya mulut kita, dosanya telinga kita, dosanya langkah kaki kita, semuanya dimohonkan oleh Allah sebelum sholat sunat tahajud. Di sinilah intinya, ya Allah, ampunkan segala dosa yang pernah aku perbuat hari ini ya Rabb. Jangan engkau biarkan dosa-dosa kami ya Allah, untuk tidak engkau ampunkan, kami akan menjadi manusia yang berugi kepadamu ya Allah. Mohonkan kepada Allah semua dosa-dosa besar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu sholat sunat tahajud, Bapak Ibu sekalian. Iya, jadi kembali, istimewanya menghadiri majelis taklim itu adalah sangat luar biasa. Iya. Saya selalu sampaikan Bunda bahwa orang yang selalu ikut bermajelis taklim itu adalah hamba Allah yang disenangi oleh Allah. Tapi kita hadir ringan langkah kaki kita ke tempat ini Bunda, itu bukan karena kita pengajian di rumah jabatan wakil bupati, bukan. Iya, tapi karena hidayah yang Allah berikan pada kesempatan hari ini sehingga kita bisa berada di tempat ini. Seandainya bukan karena hidayah Bunda, tidak bakalan kita hadir. Natala birang imatin royo kewulatan. Betul. Tapi karena hidayah yang Allah berikan ini yang selalu kita mohonkan kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan engkau sempitkan hati ini ya Rabb setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Ini yang selalu kita mohonkan Bunda. Apalah mana moya padang hafal jadi semua ini doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau sempitkan, jangan engkau tutup hati ini Allah setelah engkau memberikan hidayah kepada kami Allah. Mudah-mudahan hidayah yang Allah berikan pada hari ini Bunda, insyaallah sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kita ikut bermajelis taklim berarti artinya attitude kita, akhlak kita akan semakin berubah. Khususnya tapi Bunda, jangan sampai 5 nih baju seragam capu. Berapa yang baju seragam Ibu Wakil Bupati? Banyak Min? Oh baru 1. Jangan sampai hancur baju seragam tak Bunda, tidak ada perubahan tak di rumahmu dulu. Jangan di luar. Di dalam rumah tanggamu dulu. Iya. Kalau selama ini sebelum ikut ke majelis taklim, tuli tapa belakang mata lak kita. Ibu. Tapi memandang wajah suami itu memandang, bukan molo. Menatap wajah suami itu adalah paha. Tapi kalau melotot wajah suami, seorang istri tidak boleh besar suaranya di depan suami. Tidak boleh membentak-bentak suami, jangan. Jangan sampai ikut masuk bergabung di BKMT lalu kemudian tambah bicek tahu kau boleh. Berarti tidak ada cahayanya BKMT Bunda. Semakin kita ikut bermajelis, maka akan semakin banyak perubahan yang ada dalam rumah tangga kita. Suami kita lebih menjadi senang. Tidak pernah lagi membentak-bentak suami. Alhamdulillah. Ibu. Tidak pernah membentak-bentak suami kita. Tidak pernah jadi. Hah? Tapi Bunda, surga itu ada sama suami. Surganya istri itu ada sama suami. Surganya suami ada sama istri. Surganya istri itu ada sama suami. Kalau istri kita ridha Bunda, insyaallah tadkhulunal jannati bisalam. Ketika bunda-bunda bestiku duluan meninggal dunia lalu kemudian bapak ridha ikhlas. Ya Allah, 25 tahun engkau titipkan istriku yang sangat luar biasa mendampingiku ya Allah.
Saya ikhlas ya Allah. Saya cinta ya Allah, tapi Engkau lebih cinta ya Allah. Saya ridho ya Allah. Masya Allah, istri yang semacam ini dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bebas memilih pintu surga mana saja, mudah-mudahan mau masuk. Alhamdulillah. Tapi kalau suami tidak ridho, Bunda, duluan meninggal dunia lalu doanya suami, ya Allah, nah dia masih gak imuala pasihan. Pak bicikang Ibu, pahala terbesarnya perempuan itu Bunda bukan pada sholatnya. Tapi ingat Ki, pahala terbesarnya istri itu tidak berada pada sholatnya, bukan. Pahala terbesarnya istri itu bukan berada pada puasanya, bukan. Tidak pada zakatnya, tidak pada hajinya, tidak pada umrahnya. Pahala terbesarnya perempuan istri itu ada sama suami. Amin. Oh Besti, pahala terbesar tak Bunda Besti ada sama suami? Maafkan engkau Ustaz, kenapa bisa Ustaz? Tangkelinga Bunda. Satu, barang siapa seorang istri yang menyiapkan makanan suaminya, biasa aja Ki, tiap hari, alhamdulillah. Oh iya, biasa tuh deh. Barang siapa seorang istri, tergantung. Tergantung, masya Allah. Barang siapa seorang istri yang menyiapkan makanan suaminya, nah tongko kang Yandre na kuese na mejanya, dia siapkan makanannya bapak di atas mejanya, lalu kemudian suaminya dari tempat kerja, angkala kita pole galunge, angka pole ko kantoro dia makan makanan yang kita siapkan itu Bunda, apa kata baginda Rasulullah? Maka istri itu mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Apa ya? Pahala haji dan umrah. Kalau bapak biasa disiapkan sama ibu? Saya lihat bapak ini wajah-wajah korban semua juga. Padaki. Masya Allah. Jadi pahalanya luar biasa Bunda. Apa sih pahalanya itu umrah Ustaz? Apa pahalanya haji? Tapi Bunda, cukup dua saja yang saya sampaikan Ki. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi Madinah, satu. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi Madinah, pising, terus untuk di sana pising, mesa kali, ya satu kali melaksanakan sholat di Masjid Nabawi Madinah, apa kata baginda Rasulullah? Nanti sama pahalanya ketika kita sholat di Endekang ini 10.000 kali Bunda. Sholat duhur di Masjid Nabawi Madinah 10.000 kali kita sholat duhur baru sama pahalanya. Begitu luar biasanya pahala melaksanakan umrah itu. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram satu kali, mesa kali pising. Iya. Satu kali melaksanakan sholat di sana, sholat duhur umpamanya, nanti kita laksanakan di Endrekan ini sholat duhur 100.000 kali baru sama pahalanya. Itulah pahalanya. Tapi kalau kita tidak sempat melaksanakan umrah, oleh mana ini ke Mekah? Sudah pernah kita berumrah semua? Ini kenapa tidak ngomong ini? Oh belum? Cik Denali sudah kuita ki Bunda. Hampir sebulan dali lagi. Nah, ternyata banyak orang di dalam. Jadi kita kulit jaga main ini. Iya. 10 menit lagi Bunda di. Iya. Iya jadi tahu ya Bunda. Kalau mau ki cepat dipanggil ke tanah suci oleh Allah, mau ki? Oh Besti mau ki? Tapi setiap sujud terakhir tak Bunda amalkan ini. Saya kira saya yakin bahwa sudah banyak yang mengamalkan ini.
Jangan pernah angkat kepala tak bunda, mau sholat sunnah atau mau sholat wajib, jangan pernah angkat kepala tak bunda besti sebelum berdoa kepada Allah. Doanya apa? Hei, Allahumma rzuqni siaratal, tapi dahului dulu bunda besti dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Napata baca Allahumma rzuqni siaratal haram. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Allahumma rzuqni siaratal. Ustaz, madodon ni memori Ustaz. Bisa jadi Ustaz, saat ini sementara kita ceramah kita hafal Allahumma rzuqni siaratal haramain. Tapi setelah makan ya lupa isi, betul? Ustaz, bisa pakai bahasa Indonesia Ustaz? Bisa bunda. Ya, artinya ya Allah berikan kami rezeki ya Rabb, supaya kami bisa bersiarah di dua tanah haram Madinah Makkatul Mukarramah. Ya. Ustaz, saya panjang juga bahasa Indonesianya Ustaz. Bisa kah di bahasa endekan? Kita mani. Iya. Apa tuh bahasa endekan nah? Betapa bahasa ugi. Ya Allah, alika dalik puang perawat di lo Makkah. Allah. Tapi ajat tapale itu lila bunda. Jangan dikeluarkan di mu, tapi ucapkan dalam hati. Tidak ada bahasa Indonesia, tidak ada bahasa Bugis dalam solat. Jadi dalam hati. Ya Allah, alinga kasih dalai puang barawat di kalau Makkah. Allah Akbar. Arang. Yuk bini ka apa kulakain. Jadi pulang. Masya Allah. Lup itu tahu. Ustaz, saya malampe mopi. Kalau kita menganggap bahwa itu masih panjang, Ustaz, saya masih panjang Ustaz. Adakah yang paling pendek dari itu Ustaz? Tanggalinga bunda, ini cuma satu kali saya ulang. Tanggalinga bunda deh. Kalau sujud terakhir ke bunda tapi ucapkan ke ini yang paling pendek ini. Allah Subhana rabbil Allah bihamdi, subhana rabbil Allah bihamdi, subhana rabbil Allah bihamdi. Ucapkan dalam hati. Puang melok kalau Mekah. Allahu Akbar. Apa nami? Puang melok kalau Mekah. Apa lani? Puang iya ko iya demo patapa le bunda besti buntutongan ni. Apa je mujama tuh? Ai macara mucatai cacatai. Tai. Wah, sing makan. Setengah mati ku macara mana maminya ni tapaku harus nanyero ko maminya ni tapai si bici-bici ni alami kipas Ustaz. Tapi dia juga gawita perasaan mana jadi. Oh iya. Baik, iya. Jadi ini yang pertama, barang siapa seorang istri yang menyiapkan makanan suaminya, maka Allah memberikan pahala kepadanya seperti pahala haji dan umrah. Yang kedua, barang siapa seorang istri yang menyiapkan air minum suaminya, air minum, bu, matiin rumah anak barang siapa seorang istri yang menyiapkan air minum suaminya, kalau tidak ada air teh,
Iya kode gaga tengko. Kalau tidak ada kopi, susu. Hah? Apa ini? Kalau tidak ada susu, Milo. Minuman uping-iping. Kalau tidak ada Milo, cukup air putih Bunda Besti. Siapkan di atas meja. Tak. Iya. Tongko-tongkokan bapaknya tutup. Persiapkan untuk dia air minumnya. Apa kata baginda Rasulullah? Ketika suami pulang kerja, lalu kemudian dia minum air yang kita sudah siapkan itu. Kata baginda Rasulullah, maka istri mendapatkan pahala seperti pahala melaksanakan puasa sunnah 1 tahun lamanya. Masya Allah, napa dinang kenapa saja kayaknya. Oh ya alhamdulillah. Masya Allah. Mandre kasilat kayaknya. Lo kau minum angkor belum ke? Ustaz, kalau untuk suami saya Ustaz bukan 1 gelas yang saya siapkan Ustaz. Si galong. Masya Allah. Bayi kutu. Ustaz, kalau tidak ada suami Ustaz, buat digalakan na bali bola Ustaz si pasar yang andre. Tani apalah taruntu Bunda, bukan pahala yang kita dapat pasti. Abala. Baik bunda-bunda mistiku yang saya cintai, yang saya sayangi. Iya. Jadi ada perubahan dalam diri kita. Iya dua bunda. Semakin kita ikut bermajelis taklim, maka akan semakin banyak perubahan dalam rumah tangga kita. Iya. Semakin jujur terhadap anak. Tapi bunda, madrasatul ula dalam rumah tangga itu adalah kita ini bunda. Biar bapaknya bodoh tapi ibunya cerdas. Sebaliknya, biar bapaknya cerdas tapi ibunya dia itu udah bodoh rek yang ngatina. Iya. Kurang ya. Iya. Karena kalau ibu-ibu yang dilawan bunda, ya bawa nah pokoknya. Kalau sudah istri bilang, "Ai pokoknya." Dia gak. Dia padi apa? Iya. Askas pokoknya tunduk tutup bawah nih, Pak. Iya. Begitulah nasib kita sebagai laki-laki, Pak. Jadi, tapi bunda, semakin kita ikut majelis taklim, bundaku semakin mengajarkan kejujuran terhadap anak. Ya, terkadang bunda tapi terkadang kita main-main di depan anak, minta uang anak, mama kasih kau uang. Tidak ada sekali uang, tidak ada sekali uang. Biasa ki? Biasa ki? Iya. Wih, tidak ada uang ibu. Secara tidak langsung anak diajari untuk berbohong. Anak tahu kita ada uang. Iya. Ini yang pernah terjadi di Lampu Merah Sungguh Minasa bunda. Tapi Bu Wakil Bupati dibonceng sama neneknya. Kan kita itu kalau orang Makassar nenek itu biar laki-laki sama perempuan nenek ji. Iya. Dibonceng sama neneknya. Akhirnya neneknya, cucu, sembunyi kok. Akhirnya cucunya, kenapa nenek? Itu ada gurumu di depan. Nanti aku nanti tidak pergi ke sekolah. Bilang nenek, kita yang sembunyi. Maka nenek, kenapa saya sembunyi? Aku kasih tahu guruku tuh bilang, ibu guru tidak pergi sekolah, mati nenekku. Nah nenek nak gandeng. Karena selalu diajar berbohong itu anak-anak. Masya Allah. Iya. Kemudian tahu bunda, jangan sampai kita kira diri kita selalu ke sholat dan masuk ke surga. Belum tentu. Berapa banyak orang yang kita cerita kejelekannya setelah sholat, betul? Oh ya, alhamdulillah. Berapa banyak orang yang kita cerita kejelekannya setelah sholat? Iya. Itu nanti bunda-bunda ya kan kebetulan saya imam, Ibu Wakil Bupati, saya kebetulan imam di Kabupaten Pinrang, iya di Masjid Al Falah, masya Allah.
Awal saya jadi imam di sana, saya sudah berapa kali tegur itu majelis taklim. Agak segitu malah si puluh-puluh apa tuh? Setelah sholat sunnah si kode-kode itu, Masya Allah. Nampai na cerita pengalamannya hari itu. Boleh kau penting? Oh macet nih. Dibaca doa. Ya, satu. Oh mati lampu. Oh ya, jadi dibaca doa. Iya. Jadi dibaca doa. Bu Abu Budi. Iya. Alhamdulillah. Lanjut. Bagus Mister. Iya. Kali Rudi. Oh itu T2 nih mudah. Dek. Waktu tindo teh. Hah? Lanjut. Cek. Ya. Iya. Tato si Pak. Ya, laki-laki itu selalu berdiri. Ya, baik. Oke, gani gangkan na cermai. Ya? Oh, iya. Wah, sengerodek na perhatikan. Jadi jangan sampai kita kira diri kita sholat bunda namaz makin surga. Belum tentu. Berapa banyak orang yang kita cerita kejelekannya. Berapa banyak orang yang kita tetangga kita cerita kejelekannya. Nampak kau bicara, masya Allah. Ibu wakil bupati kalau dia bicara, dan dia dari mana nampak majillo, timun namanya. Maka si koje hajara, itu kasih hajara kah? Maka si ko haja, yanu niga. Biasa ada ibu-ibu begitu deh. Hah? Timun namanya pakai majillo. Kenapa sih kok? Biasa kalau saya lihat perempuan begitu, saya minta doa kepada Allah, ya Allah, ajak nemu polisi timun napo. Jangan kasih kembali itu mulutnya. Pak Konir. Masya Allah. Baru kalau cerita, masya Allah. Cerita kejelekannya tetangganya. Itu ya no tuh memang banyak uangnya anaknya. Kalau pagi lek jemput lek mantarai. Maka gitu ya, kalau lek jemput lek mengantarai. Apa ngoje? Lah sang anakku saya, lamanya masuk sekolah tidak ada yang ngantri. Siapa yang mengantar anakmu na baru TK? Nah setidak kita SMA anakku. Jelek kau anak no. Tidak ada antar-antar. Masya Allah. Makanya tahu bunda, ada orang yang hubungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagus, ahli sholat bunda, tapi dia dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini terakhir yang saya sampaikan ke bunda. Ada kisah, tapi Abu Ayyub bin Hisham, kenal Abu Ayyub bin Hisham? Pernah dengar? Ibu, kalau Abu Bakar kenal? Oh, sesini. Oh, kenal di mana? Abu Ayyub bin Hisham adalah seorang ahli ibadah bunda, ahli ibadah. Kalau sholat fardunya jam kitanya iya. Tapi setiap malam dia bangun sholat tahajud. Iya. Tapi kenapa dibenci oleh Allah? Begitu dia mau ambil air wudhu, dia lihat makhluk berbaju putih di atas sumurnya. Dia tanya, siapakah gerangan engkau? Saya ini adalah malaikat yang dikirim, yang diutus oleh Allah. Oh ya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Ini mungkin buahnya solatku setiap malam ya Rabb. Iya. Terus apa yang kau pegang itu? Yang saya pegang ini adalah catatan semua hamba Allah yang bangun setiap malam melaksanakan solat tahajud,
Inilah yang saya catat. Jadi tahu bunda, kalau kita bangun sholat tahajud, ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencatat siapa hamba Allah yang bangun di tengah malam. Makanya bersyukur ki bunda yang selalu bangun di tengah malam. Ada makin di catatannya malaikat. Ya. Tapi kalau bangun jadi anjing, tidak dicatat. Ya. Semua hamba Allah yang bangun sholat tahajud dicatat oleh malaikatnya. Oleh satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Kata Abu Ayyub bin Hisham, berarti namaku sudah ada di situ. Wahai malaikat, apa kata malaikat? Inilah sehingga saya datang ke rumahmu, wahai Abu Ayyub bin Hisham. Setiap saya ingin menulis namamu, Allah tahan tanganku. Hei, malaikat, jangan engkau catat namanya Abu Ayyub bin Hisham itu. Maka dia Abu Ayyub bin Hisham, kenapa? Apa salahku? Apa salah dan dosaku, wahai malaikat? Sampaikan kepada Allah. Apa kata malaikat? Abu Ayyub, memang engkau rajin sholat. Pagi sampai pagi lagi engkau sholat. Tapi balik bolamu, tetanggamu sakit, dia nak kamu celeng-celengi. Ya. Tetanggamu sakit, kau tidak pernah besuk, kau tidak pernah jenguk. Tetanggamu membutuhkan makanan, engkau tidak pernah bantu. Ini yang menjadikan Allah benci kepadamu, wahai Ayyub bin Hisham. Masya Allah, ahli ibadah, tapi dibenci oleh Allah. Ibu, Pemesti ahli ibadah tapi dibenci oleh Allah. Jangan sampai kita bangga dengan sholat, jangan sampai kita bangga dengan majelis taklim yang selalu kita lakukan, tapi kita tidak peduli terhadap tetangga bunda. Tapi itulah sehingga kata Allah, duribat alaihimus sillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kita ini hina di hadapan Allah bunda. Yang menjadikan kita mulia ada dua: memperbaiki hubungan kepada Allah dan memperbaiki hubungan kepada manusia. Makanya tahu ya bunda, iya. Jangan lalu mau si salah-salah sama tetangga tak. Tidak ada yang pernah si salah-salah di sini tetangganya. Tidak ada ji. Anggota BKMT lalu kemudian si bombe-bombe sama tetangganya. Hehehe, palisui itu bong itu palisui. Itu seragam itu. Kasih kembali di rumah jabatan ini. Sudah 1 tahun 2 tahun ikut bermajelis taklim tapi masih ada bombe. Weh, kasih kembali itu baju seragam bunda, kasih kembali. Tidak ada cahayanya BKMT kalau begitu bunda. Justru kitalah yang menjadi lampu cahaya terhadap tetangga. Kita yang mengajak dia. Pengajian. Alhamdulillah. Tapi kalau selalu ikut pengajian, baru banyak membeta. Lama baca beba. Maksudnya tahu nanti. Jadikan BKMT ini bunda adalah cahaya dalam diri kita. Makanya yang punya ombe, mulai hari ini bunda ya rupuresi salah-salah mapali bola. Ya kunjungi. Kantor walana. Assalamualaikum. Naiko? Iya aku. Bombemu. Iya aku bombemu. Lisu. Ya aku dampung iko. Kalau kita sudah berniat untuk berminta maaf lalu kemudian dia tidak memaafkan, dia punya urusan kepada Allah. Bunda, jangan kisi salah-salah. Jangan kisi bombe-bombe. Justru kita lah yang mengajak semua ibu-ibu. Majelis taklim ayo. Banyak pahalanya, ayo. Kalau selama ini suami kita Pak Bicekang, insya Allah kalau ikut bagi majelis taklim itu tidak jadi pemarah itu suami kita. Bersyukur kita itu suami bunda kalau pergi ke majelis taklim begini. Apalagi kalau nanti ke suami kita, ada ibu sini Pak Ji. Yang mana istrinya? Wih, Masya Allah. Ini Masya Allah. Banyak uang itu tidak menjamin ketenangan bunda. Betul. Namun dega agak duit tapi bagus hubungan kita kepada Allah. Tapi lihat pikan jana aku bagus hubungan kepada Allah namanya
Iya, tapi banyak uang tidak menjamin kita bahagia. Iya. Insya Allah, buat dijaji duduk-duduk kita pada hari ini yang menjadikan kita tenang. Amin ya rabbal. Iya. Ikut hadir bermajelis talim itu memberikan ketenangan loh. Wah, malu gak Kak Besti? Iya. Daripada yang Ronggotai, lo Jakarta, Makassar, Sibawogi, Sirunti, ke Jakarta. Kalau Makassar itu kan kalau dia bilang kemain ngaseng, kemana semua ini dia bilang kemain ngaseng. Maka dari Makassar ini teman-teman pada kemain ngaseng sih. Maka dari Rogi mungkin pada lomak golok kali. Biasa ya mau keping. Jadi duduk bermajelis talim ini bunda, masya Allah luar biasa. Kenapa? Resonansi kebahagiaan yang diantarkan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala turun bunda. Kita ini disaksikan oleh malaikatnya Allah. Makanya tahu bunda, kalau sudah malaikat menyaksikan duduk-duduk kita, pasti banyak orang yang ngantuk. Kenapa? Resonansi kebahagiaan malaikat turunkan. Semua duduk-duduk bunda, kata guru kita, semua yang berpahala besar itu ketika kita duduk disaksikan oleh malaikatnya Allah, pasti banyak orang ngantuk di situ. Pasti mereka kata cakarodo. Pisau itu saya itu lima ceram. Itu karena ada resonansi kebahagiaan yang malaikat turunkan bunda. Makanya ketika kita bermajelis banyak orang yang ngantuk. Kenapa? Pahalanya besar. Sholat pahalanya besar atau kecil? Besar. Makanya banyak orang yang ngantuk dalam sholat. Allah. Biasa gitu. Pahalanya besar. Resonansi kebahagiaan yang malaikat turunkan. Bermajelis ta'lim, melaksanakan sholat, membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Makanya banyak orang yang tidak baca Al-Quran karena apa? Ustaz, itu dia masalahnya Ustaz. Napa dia melok baca Quran Ustaz? Itu cakar-cakar dute. Memang syaitan sudah menghadap kepada Allah. Ya Rabb, saya ingin menggoda hambamu ya Allah. Puncak godaanku terhadap hambamu ketika dia melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Ibadah yang setan maksud adalah ketika dia membaca Al-Quran dan ketika dia melaksanakan sholat, disitulah puncaknya. Nih, makanya ketika kita membaca Al-Quran itu pasti ingat. Makanya kode tolek baca Quran ya bunda, tidak bisa menamatkan menghatamkan Al-Quran satu kali dalam sehari, cukup satu juz. Kalau tidak mampu satu juz, cukup satu Kalau tidak cukup satu lembar kita baca sehari, cukup setengah Kalau tidak cukup lagi setengah halaman, tidak mampu setengah halaman, cukup satu baris. Kalaupun satu baris kita belum mampu untuk membacanya setiap hari, maka cukup satu
Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Jadikanlah pertemuan kami, perkumpulan kami menjadi sampai pada pertemuan majelis untuk hormati. Ya Allah ya Rabb, bimbing selalu kami. Ya Allah ya Rabb, bimbing jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, bimbing anak-anak kami. Ya Allah yang keturunan kami dengan keturunan yang saleh dan saleh. Ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma hawwin alaina cita-cita kami, ya Allah Subhanahu wa taala, bertahankan bagi pada dengan bersama. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.